Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania dengan NIM H0320511 kelas pendidikan biologi C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme potensial aksi yang melalui beberapa serangkaian yang dimulainya dari situasi istirahat awal hingga pengiriman sinyal listrik dan akhirnya kembali ke keadaan awal. Nah, sebelum menjelaskan bagaimana tahapan atau bagaimana mekanisme pada potensial aksi ini, alangkah baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya atau apa pengertian dari potensial aksi ini. Nah, seperti yang kita baca sebelumnya atau beberapa referensi yang telah kita dapat dari buku, jurnal atau media sosial. Nah, di mana potensial aksi ini merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influksi natrium menuruni gradien konsentrasinya. Selanjutnya kita menjelaskan bagaimana mekanisme pada potensial aksi yang dimana terdapat potensial diam. Yang pertama itu potensial diam. Nah, pada langkah pertama ini mengasumsikan keadaan dasar di mana belum ada perubahan apapun yang mengarah pada potensial aksi. Nah, disinilah saat ketika membran berada pada minus 70 mV, muatan listriknya sangat dasar. Selama waktu ini, beberapa depolarisasi kecil dan variasi listriknya mungkin mencapai membran, tetapi tidak cukup untuk memicu bagaimana potensial aksi. Dan pada tahap yang kedua itu depolarisasi. Nah, pada fase ini atau fase pertama dari potensial itu sendiri, stimulasi menghasilkan perubahan listrik. Nah, di mana dengan intensitas rangsangan yang cukup yang terjadi pada membran neuron yang setidaknya harus menghasilkan perubahan hingga minus 65 mV di beberapa neuron hingga minus 40 mV yang dimana menghasilkan saluran natrium kerucut akson terbuka. Demikian rupa sehingga natrium bermuatan positif masuk secara masif. Terdapat pada gilirannya pompa natrium atau kalium yang biasanya menjadi interior sel tetap stabil dengan menukar 3 ion natrium dengan 2 ion kalium. Sedemikian rupa sehingga lebih banyak ion positif yang dikeluarkan daripada yang masuk. Nah, kemudian berhentilah bekerja. Hal ini akan menghasilkan perubahan muatan pada membran sedemikian rupa sehingga mencapai 30 mV. Perubahan inilah yang dapat kita lihat atau biasa dikenal sebagai depolarisasi. Nah, setelah itu saluran kalium membran mulai terbuka karena saluran ini merupakan ion positif dan masuk secara massal, akan ditolak dan mulai meninggalkan sel. Inilah yang menyebabkan depolarisasi dapat lambat karena ion positif akan hilang. Itu sebabnya muatan listrik paling banyak kurang lebih 40 mV. Saluran natrium mulai akan menutup dan akan dinonaktifkan untuk waktu yang singkat, yang mencegah depolarisasi sumatif. Gelombang telah dihasilkan yang tidak bisa kembali. Selanjutnya repolarisasi. Nah, di mana repolarisasi di sini terdapat saluran natrium telah ditutup. Ia tidak lagi dapat memasuki neuron. Sedangkan fakta bahwa saluran kalium tetap terbuka menyebabkannya terus dikeluarkan. Itulah sebabnya mengapa potensi dan membran menjadi semakin negatif. Selanjutnya hiperpolarisasi, di mana hiperpolarisasi di sini semakin banyak kalium yang keluar
muatan listrik membran menjadi semakin negatif hingga mencapai titik hiperpolarisasinya dan mencapai tingkat muatan negatif yang bahkan melebihi muatan diam. Pada saat inilah saluran kalium akan ditutup dan saluran natrium diaktifkan. Ini berarti muatan listrik berhenti jatuh dan secara teknis mungkin ada potensi baru, tetapi fakta bahwa ia mengalami hiperpolarisasi berarti bahwa jumlah muatan yang dikeluarkan untuk potensial akan jauh lebih besar dari biasanya. Dan pompa natrium atau kalium juga diaktifkan kembali. Selanjutnya potensial diam. Nah, di mana potensial diam mengaktifkan kembali pompa natrium atau kalium yang menyebabkan muatan positif sedikit demi sedikit memasuki sel, sesuatu yang akhirnya akan menghasilkan kembali keadaan awalnya. Potensial diam yang dimana minus 70 mV. Dan yang terakhir itu potensial aksi dan pelepasan neurotransmitter. Pada proses biolistrik yang kompleks ini akan dihasilkan dari kerucut akson hingga ujung akson sedemikian rupa sehingga sinyal listrik akan maju ke tombol terminal. Tombol-tombol ini memiliki saluran kalsium yang terbuka saat potensial tercapai, sesuatu yang menyebabkan vesikula yang mengandung neurotransmitter memancarkan kontennya dan mengeluarkannya ke ruang sinaptik. Nah, dengan demikianlah potensial aksi yang menghasilkan neurotransmitter untuk dilepaskan menjadi suatu sumber transmisi informasi saraf di tubuh kita. Baik, itulah tadi penjelasan terkait bagaimana mekanisme potensial aksi yang dimana dimulai dari tahap situasi istirahat awal hingga pengiriman sinyal listrik dan akhirnya kembali ke keadaan awal. Cukup sekian dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.